eh, hasil belajar siswa ini pastinya bahwa semua siswa kan pasti akan punya hasil belajar atau peserta didik di setiap akhir semester pasti akan dilakukan evaluasi untuk melihat hasil belajar. Nah, kan seperti itu. Tentunya akan muncul pertanyaan, Pak, bagaimana Pak kalau dalam satu sekolah itu siswanya sampai 500 gitu. Nah, sampai 500, apakah itu Pak bisa dijadikan semua sampel? Jawabannya adalah ya tidak. Karena dalam menentukan jumlah sampel daripada sebuah populasi, ada rumusnya. Tetapi memang dalam penentuannya, pembahagian jumlah sampelnya itu harus mewakili daripada homogenitas daripada sebuah populasi. Jadi nggak boleh Anda mengukur hasil belajar siswa di SDA, kemudian yang dijadikan sampel hanya kelas 6. Oh, nggak bisa. Atau hanya kelas 5 toh. Nggak bisa. Jadi Anda harus mengambil mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kan seperti itu. Karena belum tentu kelas 6 bisa dianggap mewakili daripada satu sekolah gitu. Nah, itu yang perlu dicatat ya. Nah, tentunya pasti akan menimbulkan pertanyaan, lantas Pak, bagaimana caranya kita bisa menentukan sampel daripada sebuah populasi? Nah, ini bisa dilihat alurnya. Nah, ini alur pemikiran populasi saja, ya, kita percepat. Nah, ini, mengapa mesti harus ada sampel? Mengapa harus mesti disampling? Mengapa harus mesti harus ada sampel yang kita pakai? Kenapa tidak semuanya saja? Nah, semua bisa saja, populasi itu bisa saja juga kita jadikan semuanya adalah sampel. Tetapi yang perlu dicatat bahwa ada aturannya. Yang perlu diingat bahwa populasi besar ya tidak mungkin seluruh elemen diteliti gitu. Bisa dibayangkan kalau dalam satu sekolah peserta didiknya itu sampai 500 siswa. Itu bagaimana itu? Kemudian yang kedua, kenapa mesti harus disampling? Pertanyaannya adalah keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber daya manusia. Kasihan Yes, penelitinya, mami. apalagi ketika dia tidak memakai jasa untuk membantu misalnya mengedarkan kuesioner dan menjemput kuesioner. Saya ingat dulu ketika saya menulis disertasi, ya, populasi dosen di Kota Sorong itu kan sekitar 500 ya untuk Kota Sorong. Ya. Saya tidak nyebrang ke kabupaten. Ya, saya mengambil sampel sampai dengan 225 atau hampir 50% dari seluruh jumlah perguruan tinggi yang ada di Kota Sorong. Jadi saya hanya membagi, saya melihat persentasenya. Oh, di IAIN Sorong segini jumlah dosennya. Oh, saya cukup ngambilnya segini. Nah, tentunya kan ada pertimbangan-pertimbangannya. Oh, di Universitas Muhammadiyah Sorong jumlah dosennya segini. Oh, saya ngambilnya jumlahnya segini saja. Akhirnya saya dapatkan itu ada 225 atau 240 ya kalau saya tidak salah jumlah sampel. Jadi 240 itu 1,5 bulan baru rampung. Hanya 240 orang. Karena kenapa? Ya kesibukannya orang juga kan macam-macam. Ya kan? Kita juga tidak bisa memaksakan untuk mengisi pada saat itu gitu. Nah,
Tentunya eh, apa yang menjadi alasan kedua di atas karena keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber manusia. Kemudian yang ke poin ketiga, jadi penelitian terhadap sampel bisa lebih reliable daripada terhadap populasi. Misalnya, karena elemen sedemikian banyaknya, maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para pencacahnya, sehingga banyak terjadi kekeliruan. Ini Umar Sekaran namanya. Ya, memang kalau semua populasi kita mau jadikan mau jadi objek penelitian, wah repot juga. Ya. Kita ngambil 50%-nya saja, itu sudah memakan waktu dan biaya yang banyak gitu. Nah, kemudian poin keempat adalah populasi homogen. Jadi penelitian terhadap seluruh elemen dalam populasi menjadi tidak masuk akal. Jadi kalau hanya satu saja yang dijadikan populasi dan dijadikan sampel, Anda ingin meneliti prestasi belajar siswa di SD ini, tetapi Anda hanya memakai satu kelas, nah itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa dia sudah mengeneralisasi peserta didik yang ada dalam satu sekolah. Nah, kemudian seringkali penelitian populasi dapat bersifat merusak. Artinya semakin besar sebenarnya populasi, risiko penelitian, hasil penelitian itu menjadi rusak gitu. Nah, kemudian subjek, objek, dan responden penelitian. Nah, ini tentunya berbeda dengan kalau di penelitian kualitatif. Ya. Jadi kalau subjek penelitian di metode penelitian kuantitatif adalah anggota populasi yang terdiri daripada orang-orang. Jadi subjek penelitiannya adalah siswa-siswa atau peserta didik, apakah dia di SD misalnya, di SMP misalnya, atau di SMA. Kemudian objeknya, penelitiannya adalah anggota populasi yang terdiri dari benda-benda. Lokasinya, nama sekolahnya apa. Nah ini dimaksud dengan objek penelitian. Jadi ada terbuka perbedaan antara kualitatif dengan kuantitatif. Nah, responden jadi seseorang yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap objek penelitian. Nah, siapa mereka? Adalah anggota populasi. Nah, itu yang dimaksud dengan responden. Karena ketika kita ingin mengukur prestasi belajar siswa, kan tidak mungkin kita tanya gurunya, ya. Kita bagaimana kita ingin melihat hasil belajar, kemudian motivasi belajar siswa, misalnya bukan gurunya yang kita tanya, tetapi siswanya. Siswanya yang disuruh untuk mengisi kuesioner, misalnya. Tentunya kalau siswa seperti itu, ya memang tidak bisa dilepas begitu saja. Memang harus dijelaskan dulu secara detail supaya mereka paham apa yang dia harus pilih daripada jawaban yang ada dalam sebuah kuesioner. Nah, di sini beratnya sebenarnya kuantitatif gitu. Di sini beratnya. Jadi proses pendampingan karena bukan hanya siswa, ya, orang-orang tua saja, orang berpendidikan saja itu terkadang tidak maksimal di dalam melakukan pengisian kuesioner. Apatah lagi kalau siswa SD misalnya yang kelas 3, 4 misalnya, 5, 6 yang memang betul-betul butuh pendampingan. Nah, saya ketika membimbing di S1 biasa, tapi ini ada namanya memang uji reliabilitas dan validitas instrumen, ya. Bahwa
sebelum betul-betul instrumen itu kita serahkan atau kita sebar kepada eh, sampel yang menjadi target penelitian kita, instrumen itu harus diuji coba dulu minimal 3 kali. Gunanya apa? Adalah untuk mengecek item-item pertanyaan atau pernyataan yang si peneliti buat dalam sebuah instrumen penelitian atau di kuesioner itu. Karena kenapa? Tidak bisa lagi terjadi perubahan ketika kuesioner itu sudah diserahkan atau disuruh diisi oleh responden yang menjadi target penelitian kita. Nah, misalnya kita ini sudah menentukan eh, sampelnya, ya, sampel daripada sebuah populasi adalah 100 orang. Nah, sebelum kita memberikan mereka kuesioner, kita harus uji coba dulu minimal kepada 10 orang. Nah, ini yang bikin lama, ya mohon maaf, ini yang bikin lama kalau dia memang kuantitatif, karena ada aturan mainnya. Jadi misalnya nih, saya ingin meneliti, misalnya, eh, bagaimana proses ya pembelajaran pada mahasiswa pasca YN Sorong. Tentunya bahwa yang menjadi populasi adalah seluruh mahasiswa pasca. Nah, kemudian dari situ saya sudah menarik sampel sebagai perwakilan daripada sebuah populasi. Dengan caranya ya bermacam-macam, ya. Apakah saya mengambil setiap semester ada, ya, atau setiap angkatan berapa gitu. Nah, sudah ada nih target saya. Oh, saya mengambil sampelnya nih 100 saja dari 400 mahasiswa pasca misalnya. Nah, tentunya bahwa untuk menguji validitas dan reliabilitasnya saya punya instrumen penelitian, saya harus uji cobakan dulu kepada orang lain. Artinya bahwa ini tetap akan saya uji coba kepada mahasiswa pasca. Tapi orang-orang yang sudah mengisi ini itu nanti saya tidak jadikan sebagai popu apa sampel. Kan seperti itu. Jadi saya ngambil 10 orang dulu nih. Tag. Oke, 10. Saya kasih waktu mereka 2-3 hari untuk mengirim balik hasilnya. Nah, coba nih saya kerja dulu. Saya masukkan dulu di rumus statistik. Saya mau lihat untuk menguji kualitas dan reliabilitasnya. Oh, ternyata ada yang eh, error. Apa? Di bawah daripada standar error yang telah ditentukan. Gitu. Telah ditentukan oleh peneliti. Oke, baik. Nah, ternyata di salah satunya ada item pertanyaan yang error. Atau seluruh jawabannya tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Maka saya simpan hasilnya, saya ubah pertanyaannya. Saya ubah pertanyaan yang error. Nah, kemudian saya mencari lagi 10 orang. 10 orang dengan jeda misalnya 1 sampai 2 minggu. Oke, kita kasih lagi. Cukup 2-3 hari, kita minta tarik kembali. Kita olah lagi. Nah, baru setelah itu kita membandingkan. Oh, ya, 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 ya. Artinya sudah ada perubahan dari jawaban awal.
Tapi hanya 10 orang. Belum sampai 100 orang ini, belum. Ini kan baru uji coba instrumen ini. Nah, berarti sudah dua kali. Kita lempar lagi. Tag. Lempar. Oh, ternyata hasilnya sama dengan kuesioner kedua. Walaupun orang yang berbeda. Jadi tidak boleh sama. Diusahakan jangan sampai sama. Jangan sampai dia sama gitu. Nah, ketika sudah dibandingkan ketiga-tiganya, hasil pengolahan data statistiknya, uji validitas dan reliabilitas instrumen, maka ditariklah sebuah kesimpulan bahwa instrumen inilah yang akan kita lanjutkan. Nah, itulah yang kita sebar ke sampel di luar daripada yang pernah kita jadikan sebagai sampel untuk melakukan uji coba instrumen. Seperti itu. Nah, itulah hasilnya. Jadi, uji validitas dan reliabilitas ini di sini yang agak sedikit lama memang. Itu bisa sampai 1 bulan. 1 bulan untuk 3 kali pengujian. Itu kalau populasi respondennya rajin kita hubungi gitu. Ya di situ. Nah, mungkin berbeda kalau di sekolah, kita minta tolong bantuan guru gitu. Tapi kalau respondennya adalah responden lepas misalnya, ya, yang tidak bisa diintervensi misalnya, yang tidak bisa kita mengharapkan seseorang untuk menghubungi orang itu, untuk mengingatkan dia setiap saat atau setiap waktu. Beda mungkin kalau kita meneliti di sekolah. Kita bisa minta tolong gurunya, suruh panggil siswanya untuk mengisi. Atau kita kumpulkan mereka dalam satu kelas, diberikan pengarahan untuk diisi. Gitu. Nantinya bahwa siswa atau peserta didik di level SD, SMP, SMA itu kan masih terkadang ya eh, masih mau mendengarkan wali kelasnya itu dan harus mendengarkan wali kelasnya. Nah, tapi bagaimana misalnya dengan ketika kita meneliti organisasi-organisasi lain, nah, seperti itu. Mereka bisa saja berkilah, aduh, saya belum isi Pak, saya belum isi Bu, saya ada pekerjaan kemarin. Nah ini yang terkadang membuat proses uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kuantitatif itu agak lama. Belum lagi nanti pada saat sudah aslinya, instrumen aslinya. Nah, kemudian, nah ini saya kira definisi-definisi populasi ya. Nanti saya bagikan saja, nanti saya kirim ke Ulil ini, nanti Ulil yang share ke teman-temannya. Yap. Nah ini syarat-syarat sampel ya. Jadi harus presisi. Kemudian di sini ada syaratnya di sini nih. Ada tabelnya. eh Mana ini? Nah ini bisa dilihat penentuan ukuran sampel ya. Bisa dilihat di poin ketiga bahwa banyaknya variabel yang diteliti dan rancangan analisis yang akan digunakan. Semakin banyak variabel yang akan dianalisis, misalnya dengan menggunakan rancangan analisis tabulasi silang atau uji chi-square of independent atau uji chi-kuadrat, ini biasanya pada penelitian eksperimen. Mengingat adanya persyaratan pengujian hubungan antar variabel yang tidak membolehkan adanya nilai frekuensi hasil penelitian lebih kecil daripada 1. Maka ukuran sampelnya harus besar. Ini biasanya terjadi pada penelitian eksperimen. Tapi ini yang perlu kita jadikan patokan di sini. Mana tabelnya ini? Ini menurut pendapat ahli, ini cara penentuan ukuran sampel, tapi penentuan ini harus berdasarkan kita tahu dulu berapa jumlah populasinya gitu.
Nah, ini. Nah, ini. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat, jadi kalau dia populasinya jumlahnya 10, maka sampelnya juga harus 10. Kalau dia populasinya 15, maka sampelnya adalah 14. Dan seterusnya bisa dilihat ya. 40 berarti dia 36. Ada pengurangan per 6 ya. Terus ke bawah. 80 berarti 66. Lebih daripada 50%. Nah, ketika populasinya sudah semakin besar, 220, maka sampelnya adalah 140. Berarti rata-rata adalah 60%. Nah, itu kan bisa dilihat itu. Ini tabelnya nih. Tabel Krejci dan Morgan. Nah, populasi ketika dia 1.200, maka diambilnya 291. Supaya dianggap bisa mewakili jumlah populasi. Jadi sampel yang harus diambil adalah 291. Nah, tentunya ini bisa kita lihat. Ya, ini kentara nih populasinya. Kemudian ini juga. Nah, bagaimana kalau 90 misalnya? 73, ini sambungannya dengan yang tabel di atas. Gitu. Nah, yang lalu saya ngambil di sekitar ini. Sampel saya itu ada di angka 550 dosen di perguruan tinggi yang ada di Kota Sorong. Nah, saya ngambilnya 226, ini sampel minimal. Bisa saja kita cukupkan menjadi 230 atau kita 225. Nah, kalau bisa dilihat berarti itu kan sudah sekitar 40% ya, 50% ya jumlahnya. 40. Jadi semakin besar jumlah populasi, persentase yang dijadikan sampel semakin diturunkan. Ya nggak bisa juga kalau semua kita jadikan sebagai sampel. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa itu akan merusak daripada hasil penelitian. Pasti nilai PIV-nya akan akan error gitu. Atau bisa jadi terlalu besar daripada standar yang sudah disepakati secara internasional. Jadi ada. Nah, ini rumus untuk penggunaan sampel. Ini menurut Isa dan Michael. Terserah Bapak Ibu mau pakai rumus yang mana. Ini Slopin, tapi ini yang umum dipakai. Ya. Slopin. Nah, ini bisa dilihat contoh Slopin. Ya. Jadi PT Cucak Rowo, misalnya, di dalam PT tersebut terdapat 130 orang karyawan dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%. Berapa jumlah sampel minimal yang harus diambil? 130. Nah, ini ada rumusnya. Jadi 0,05 ya, 1 tambah 130 dibagi 0,05 pangkat 2 didapatnya adalah 98,11. Kalau 98 orang, 11, maka ini kan tidak bisa dibulatkan. Seandainya dia di 98,51, maka bisa dibulatkan menjadi 99 sampel. Tapi karena dia di bawah 50, maka diambillah nilai yang terbesar menjadi 98 orang. Nah, ini penentuan jumlah sampel itu sudah menjadi standar peneliti-peneliti kuantitatif ya, baik dalam negeri maupun di luar negeri.
Nah, kalau ini kita bisa melihat penggunaan rumus Ishak ya. Jika kita akan mengambil sampel sebanyak 140, maka pada taraf kesalahan 1%, sampel yang bisa diambil 116. 5%, 100 responden. Taraf 10%, 92 responden. Nah, penelitian yang bagus biasanya akan mempunyai standar error yang umum dipakai adalah di kisaran 5%. Jarang yang pakai sampai dengan 10%. Jarang juga yang memakai di tingkat kesalahannya 1% daripada jumlah 140 populasi ini. Nah, ini kalau rumus Taro, ya mana? Ini rumus Wibisono. Banyak sebenarnya jumlah-jumlah dalam penentuan jumlah sampel terhadap populasi. Nah, ini saya kira yang umum teknik sampling, ya. Jadi ini jenis-jenisnya. Teknik sampling itu dibagi menjadi dua. Ada namanya probability sampling dan non probability sampling. Jadi probability sampling ada namanya simple random, kemudian disproportional stratified random sampling, kemudian ada namanya proportional stratified random sampling atau cluster sampling. Kemudian non probability ini yang paling banyak, sampling purposive, sampling kuota, incidental, sampling jenuh, dan snowball sampling. Yang paling sering kita pakai mahasiswa itu adalah non-probability sampling. Nah, seperti apa itu? Nah, ini semua penjelasannya. Jadi simple random, stratificate, cluster, systematical sampling, non-random, confidence sampling, purposive sampling, dan quota sampling. Nah ini, sampel acak atau random, ini siapa saja. Yang penting dia ada dalam populasi. Jadi siapa saja. Nah, kecuali kalau kita ingin membagi, ya, misalnya Bapak Ibu ingin meneliti sebuah sekolah untuk mengukur motivasi belajar siswa, maka harus dilakukan cluster sampling. Jadi Bapak atau Ibu mengambilnya di kelas, mulai dari kelas 4, mulai dari kelas 5, dengan kelas 6 misalnya. Atau kalau di SMP, mulai dari ngambilnya dari kelas 8, 9, 10. Atau di SMA, mulai dari kelas berapa ya? 11 ya. Berapa? 6, 9, 10 ya. 10 Jadi kalau SMP kelas 7, 8, 9. Kalau SMA kelas 10, 11, 9 sampai 12. 10, Ya kan? Pak. 10. Berapa? Ya, 10. 10. 10 sampai 12. Nah, ya mulai dari 10 sampai kelas 12. Nah, ketika Anda membagi-baginya, saya ngambilnya di 10, kelas 10, dari total sampel yang saya harus pakai adalah 90 orang, maka Anda memakai simple random sampling atau sampel acak dengan kategori masuk pada cluster sampling. Nah, itu. Berarti kalau Anda ngambil 90, Anda ngambil di kelas 9, 30, kelas apa maaf, ya kelas 10, 30, kelas 11, 30, kelas 12 juga 30. Untuk mengukur misalnya motivasi belajar siswa. Nah, kalau area sampling, ini area sampling ketika Anda meneliti satu daerah, ya. Tapi Anda hanya ingin fokusnya di, misalnya di Kota Sorong, Anda hanya fokusnya di
berapa kecamatan di sini, Anda hanya membaginya menjadi mengambil populasinya, sampelnya hanya di 2 atau 3 kecamatan saja, misalnya, atau 3 distrik gitu. Nah, itu masuk pada kategori area sampling. Kemudian pada non probability sampling dikenal beberapa teknik, yaitu confidence sampling dan purposive sampling. Nah, ini kalau dia probability, ingat, dan non probability sampling. Kalau dia probability, setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi misalnya, ketika Anda ingin mengambil sampel di kelas 10, semua orang yang ada dalam ruangan itu, siswa itu, punya peluang yang sama. Bisa dipahami? Punya peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, hasil penelitiannya dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi, melakukan generalisasi. Jadi misalnya kalau dalam satu ruangan ada 30 orang, Anda ingin mengambil 15 sampai dengan 20 orang, tergantung daripada standar error yang Anda tentukan. Berapa kesalahan dalam penentuan jumlah sampel, tergantung Anda. Kalau Anda memakai 1%, maka Anda bisa saja mengambil sampai dengan, kalau dia di dalam situ 30, Anda bisa saja mengambil sampai dengan 20 atau 25 orang. Tapi kalau dia 5%, mungkin saja Anda mengambilnya hanya 20 orang. Tapi kalau hanya 10%, bisa jadi Anda hanya mengambil ya 15 orang misalnya, ya. Dan orang-orang yang di dalam itu punya peluang yang sama. Jadi tidak ada pembedaan. Kita tidak mau melihat apa namanya, oh hanya yang saya jadikan sampel saja ini yang berjenis kelamin laki-laki saja, atau yang berjenis kelamin perempuan saja. Tidak boleh. Semua punya peluang yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, berbeda kalau dia adalah non probability sampling. Setiap anggota populasi tidak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Tergantung kemauan peneliti. Oh, saya hanya akan meminta respondennya yang misalnya laki-laki toh. Berarti secara otomatis perempuan sudah tidak bisa dijadikan sebagai sampel. Tetapi hasil penelitiannya tidak untuk melakukan generalisasi. Jadi bisa saja judulnya berbunyi bagaimana motivasi belajar siswa laki-laki. Tentunya bahwa yang dijadikan sampel adalah siswa laki-laki. Karena Anda memakai non-probability sampling. Nah, masalahnya ini banyak mahasiswa yang tidak bisa membedakan yang mana probability dan yang mana non-probability. Ditanya, ini sampelnya apa? Probability atau non? Ya, non, Pak. Atau probability, Pak. Loh, coba kita lihat mana data-data respondennya. Loh, kok ini laki-laki semua? Mana yang perempuannya mana? Nah, ini yang biasa terjadi karena banyak mahasiswa hanya mengcopy paste. Mengcopy paste bab 3 metodologi penelitian. Sehingga dia juga tidak mengetahui bahwa yang dia copy paste ini salah, tidak cocok dengan dia punya tujuan penelitian. Nah, itu. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini probability sampling.
Jadi setiap Oh, elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. oh, Representatif ini penting untuk generalisasi. Probability, jadi menentukan probabilitas atau besarnya kemungkinan setiap unsur dijadikan sampel. Ya. Nanti ini akan, ya tadi saya sudah bilang akan saya bagi ke Pak Ulil. Ya. Nanti Pak Ulil yang share ke teman-temannya gitu. Jadi Siapa? bagi yang tertarik untuk mengambil kuantitatif, tolong ini dibaca baik-baik. Jangan sampai Anda salah penentuan sampel. Nah, kemudian ada namanya simple, ya, simple random. Kemudian prosedurnya, nah ini simple. Jadi semua ini orang punya, eh, jadi semua titik-titik ini punya peluang yang sama. Hanya tergantung penelitinya, mau pilih yang mana, itu, ya kan? Tapi tentunya harus melihat apa namanya identitas daripada responden itu sendiri. Jadi terserah, misalnya 20 mau pakai 10 perempuan, 10 laki-laki boleh. 15 laki-laki, 5 perempuan bisa. 15 perempuan, 5 laki-laki bisa. Nah, yang penting semua terpenuhi. Karena semua orang punya hak untuk dijadikan sampel. Nah, kalau kita bisa lihat garis ini, baris pertama di atas hanya diambil satu, baris kedua hanya diambil dua. Tapi itu pun diurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi biasanya orang memakai simple random sampling begini, itu memberikan nomor kepada sampel. Nanti si peneliti yang mencabut nomor ini, nomor ini, nomor ini yang mereka mau jadikan sampel. Jadi kayak diundi gitu. Jadi seperti orang arisan. Nah, kalau orang arisan kan kita tidak tahu siapa punya nama yang loncat kan. Nah, jadi hanya ini tapi untuk penelitian-penelitian yang kecil ya. Maksudnya ketika kita melakukan penelitian dalam sekolah yang gampang kita dapat ya punya responden nantinya. Tapi kalau ini penelitian meneliti satu provinsi, waduh, nah ini yang repot. Nah ini contoh sampel simple random sampling, ada namanya undian. Nah stratifikasi random. Nah ini sampling ini banyak digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda. Misalnya di sekolah ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tentunya karakteristiknya mereka berbeda-beda. Atau responden dapat dibedakan menurut jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya mirip tadi dengan simple random sampling. Ini adalah pengembangan sebenarnya dari simple random sampling. Penelitian yang bagus adalah penelitian yang di kuantitatif adalah penelitian yang bagaimana bisa mengakomodir jenis atau orang-orang yang dijadikan sampel atau yang dijadikan sebagai populasi. Tetapi banyak juga orang yang tidak mau pusing lagi, ya. Mereka yang penting siapa saja deh, gitu. Artinya mereka tidak mau lagi melihat jenis kelamin dan macam-macam. Tetapi biasanya penelitian-penelitian seperti itu adalah penelitian-penelitian abal-abal. Nah, yang biasa dijadikan penelitian kuantitatif ya di S1 ini mereka memakai model stratified random sampling. Jadi dia ngambil juga dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 gitu. Ini yang paling banyak orang pakai. Stratifikasi random sampling. Kalau dia meneliti sebuah pemerintahan,
Nah, dia juga melihat pangkat golongan misalnya, ya, apa jabatannya, nah, kan seperti itu. Ini lebih model seperti ini lebih kepada bagaimana menjaga apa namanya originalitas daripada sebuah penelitian. Karena sebenarnya menentukan jumlah sampel seperti ini itu terkadang intervensi daripada seorang peneliti. Kalau dia mau hasilnya bagus, maka dia harus mengikuti seluruh prosedur. Tapi ada juga peneliti yang main potong kompas gitu. Nah ini banyak peneliti yang seperti itu. Kemudian ada ini contoh populasi 900 orang dibagi tiga. Nah ini random tak? Jadi guru golongan 2 300, guru golongan 3 300 orang, guru golongan 4 300 misalnya. Nah, pilih secara acak untuk 90 orang. Pilih secara acak untuk 90 orang dan pilih secara acak untuk 90 orang dari tiap-tiap 300 ini. Karena ini guru golongan 2 misalnya itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Ada malah yang misalnya yang apakah kita juga harus memakai yang sudah menikah dengan belum menikah, status ya. Kemudian masa kerja, kan biasanya seperti itu. Masa kerja juga menjadi sebuah patokan. Kalau kita ingin meneliti tentang guru, kita ingin menjadikan guru sebagai sebuah sampel. Nah, kemudian kita melihat juga berapa guru golongan 3. Oh, ternyata jumlahnya 300. Kita juga disuruh memilih 30 orang. Apa 90? Apakah standarnya kita samakan saja dengan yang golongan 2? Jadi bisa saja dari 90 orang kita ngambilnya kita bagi dua, 45, 45. 45 laki-laki, 45 perempuan. Nah, dari 45 laki-laki ini kita melihat lagi membaginya lagi menjadi 20 orang yang masa kerjanya di bawah 10 tahun. 25 masa kerja di atas 10 tahun. Itu sudah masuk kategori stratified random sampling. Nah, begitu juga berarti harus sama dengan di sebelah yang jenis kelamin perempuan atau wanita. Nah, begitu juga di golongan 4, misalnya 300 orang, ya bagi dua lagi. Harus mencari 90, berarti 4545. Kita samakan semua persyaratannya untuk menjadi apa namanya? Untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, ternyata misalnya, aduh Pak, ada sampel saya yang tidak cukup. Kalau sesuai rumus yang begitu yang saya pakai. Oke, kalau ada yang tidak memenuhi syarat misalnya. Jadi kita membagi di guru golongan 4, di guru golongan 4 misalnya. Pak, ada beberapa orang misalnya guru yang masa kerjanya hanya apa misalnya hanya 5 orang yang di bawah 10 tahun. Misalnya. 40 ini Pak, itu semuanya sudah di atas 10 tahun. Itu kira-kira bagaimana Pak? Oke. Itu tidak ada masalah. Kita coba lagi membuat kriteria yang lain. Tetapi dengan catatan bahwa ketika kita merubah kriteria di golongan 4, maka kriteria di golongan 3 dan golongan 2 itu juga harus berubah. Supaya nanti dianggap bisa mengeneralisasi gitu. Nah, pertanyaannya, ada nggak guru golongan 4 yang masa kerjanya di bawah 10 tahun? Rata-rata kan sudah di atas 10 tahun. Golongan 3 juga seperti itu.
kebanyakan sudah di atas 10 tahun, kecuali kalau dia pegawai baru atau CPNS. Ya kan? Begitu juga di guru golongan 2. Tapi kan tidak ada CPNS golongan 4. Paling dia mulai start dari golongan 2 dan golongan 3. Aduh Pak, ini kita kurang. Golongan 4-nya Pak kurang. Hanya enggak bisa Pak sampai 90 orang. Itu kira-kira bagaimana Pak? Kalau memang semua kurang, ingat, kalau memang semua kurang, berarti kita jangan memakai probability sampling. Tinggal probability sampling, kita pindahkan ke non-probability sampling. Jadi ketika seorang peneliti sudah mengacak, menghitung jumlah sampel, sampel yang akan dijadikan responden, tetapi tidak memenuhi kriteria yang sudah dibuat, ada beberapa kriteria yang harus terlewati, maka tinggalkan model probability. Silahkan berpindah ke non-probability sampling. Pasti akan menimbulkan pertanyaan, loh kok kenapa bisa begitu Pak? Itu tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena sampel Anda, populasi Anda ini kan ketika sudah ditentukan, sampelnya sudah ditentukan, ternyata ada beberapa hal memang yang tidak memenuhi syarat gitu. Sesuai dengan kriteria yang Anda buat. Boleh saja Anda memakai stratifikasi random sampling ini, tetapi kualifikasi sampel yang harus diturunkan. Atau kualifikasi sampel yang harus ditiadakan. Jadi misalnya tadi, guru golongan 4, untuk kita harus mencari 90 orang. Tapi ketika kita sudah keliling misalnya satu kabupaten, ternyata tidak cukup 90. Kebanyakan masih di golongan 3. Maka boleh kita pakai stratifikasi random sampling dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Apa pertimbangannya? Anda harus menjelaskan di situ, di teknik penentuan populasi dan sampel, bahwa pada dasarnya berdasarkan data-data yang peneliti bla 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 bla, peneliti sudah akan menentukan jumlah sampelnya segini bla 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 bla, akan tetapi data di lapangan tidak mencukupi bla 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 bla, maka untuk menutupi daripada sampel, peneliti melakukan pemindahan jumlah dari misalnya golongan 2, ketika di golongan 4 hanya ada 70 orang, maka Anda menambah jumlah sampel. Jadikan 100 di 90 di golongan 2 dan 100 di golongan 3. Nah, seperti itu. Yang penting dijelaskan di metodologi penelitiannya. Jangan sampai ada kebohongan. Tidak apa-apa, disampaikan aja. Ini sekiranya populasinya dia 900 orang. Ya toh? Nah, ini kita bisa melihat. Stratifikasi random sampling. Jadi ada kalanya populasi yang ada memiliki strata atau tingkatan, dan setiap tingkatan memiliki karakteristik tersendiri. Misalnya. Jadi strata SD, SMP, SMA, sarjana. Jumlahnya 100 semua ya. Anggota populasinya SD 150, SMP 125, SMA 75, sarjana 50, 400. Nah, persentasenya berapa yang kita mau ambil? Daripada SD 37,5%, 31. Nah, ini ada rumusnya. Berarti
dari 400 anggota populasi, kita hanya akan mengambil 50 orang. Nah, itu tuh ada rumusnya di samping. 3 kali 50. Kita sudah tentukan. Saya mau ambil SD 37,5%, maka jumlah populasinya adalah 19 orang. Rumus ini dulu yang saya pakai dalam menentukan jumlah populasi sampel pada saat saya melakukan penelitian. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada namanya proportional stratified random sampling. Teknik sampling dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional. Ini banyak juga jadi manajer. Tapi ini biasanya terjadi pada perusahaan. Ya. Hampir sama sih tadi sebenarnya. Antara guru golongan 2, golongan 3 dengan golongan 4. Jadi dia dilakukan berstrata. Disproporsional. Nah ini intinya. Ini cluster atau area. Karena wilayah yang luas. Area sampling, gugus sampling. Nah ini. Sistematik. Ini sistematik, jadi kita peneliti menentukan. Jadi tergantung jarak daripada sampel. Ya. Jadi misalnya begini. Dalam satu kelas, Anda ingin menentukan, Anda ingin menarik sampel dalam satu kelas nih. Jadi setelah siswa duduk, Anda menentukan. Oke, berdasarkan catatan yang Anda bawa. Ya, jadi siswanya tolong disuruh ingat nomor berapa dia posisi duduknya. Ya kan? Nah, ketika Anda menyebutkan, oke, yang duduk di urutan pertama, nomor 1, silahkan berdiri. Ah, berarti sudah dapat satu sampel. Kemudian tiba-tiba Anda menyebut saya nomor 5. Oke. Nomor 6. Kemudian tiba-tiba loncat ke nomor 9. Nah, kan begitu. Nah, perlu digarisbawahi, syarat yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah adanya daftar semua anggota populasi. Yang paling gampang dikasih begini adalah siswa. Karena mereka bisa dikumpulkan dalam satu kelas. Ya kan? Jadi tergantung Bapak Ibu guru yang ingin meneliti gitu. Ini lebih cepat, tapi bisa menimbulkan bias. Karena jangan sampai yang kita tunjuk itu tidak tahu mengisi kuesioner gitu. Itu maksudnya dikatakan bias. Gitu. Atau asal mengisi. Karena jangan anak-anak, orang tua, orang dewasa saja, itu terkadang masih bingung. Loh, Pak, ini gimana ini? Apa maksudnya dari pertanyaan ini? Kita harus menjelaskan. Ini maksudnya. Nah, banyak kasus terjadi, seorang peneliti memakai tenaga orang lain untuk membantu mengedarkan kuesioner. Tetapi tenaga yang dipakai ini atau asisten peneliti ini tidak paham apa yang menjadi item pertanyaan yang ada dalam instrumen tersebut. Sehingga apa? Ketika dia ditanya oleh responden, dia juga tidak tahu. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau ingin melakukan penelitian, sebelum turun ke lapangan, Anda memakai jasa orang untuk membantu Anda mengedarkan kuesioner, tolong asisten penelitinya di training dulu. Suruh mereka membaca berulang-ulang itu instrumen sampai mereka mendapatkan yang mana yang membuat mereka menjadi bingung. Karena terkadang asisten peneliti ketika sudah mendapatkan kebingungan sendiri terhadap instrumen itu juga biasa yang menjadi muncul menjadi kebingungan pada responden-responden yang lain.
Nah itu. Jadi kalau Bapak Ibu memakai 2 atau 3 asisten peneliti, mereka di training dulu, dijelaskan dulu secara detail. Seperti ini. Ini maksud dan tujuannya, ini pertanyaan pertama, ini pertanyaan kedua. Jangan sampai akan muncul pertanyaan seperti ini, gitu. Ini jawabannya. Seperti itu. Jangan sampai asisten Anda juga tidak tahu. Bisa dipahami ya? Sistematis random. Nah, ini dia acak-acak ini. Sampling sistematis. Bisa lihat gambarnya kan? Ya tergantung. Ini anggaplah ini yang bintik-bintik ini populasi nih. Tetapi kan tidak semua kita bisa ambil ini. Kita harus menentukan sampel. Maka kita menaruh kayak perangkap ini. Siapa yang masuk? Oh iya. Ini yang kita jadikan sebagai sebuah sampel. Nah, untuk non probability, saya kira ini akan kita bahas minggu depan. Ya, seperti apa itu non probability sampling. Jadi insya Allah minggu depan kita akan membahas itu lanjutannya. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya memberikan tugas. Ya, jadi saya stop screen. Tolong Ulil tampilkan daftar rancangan proposal yang baru. Jadi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu bahwa uh, pertemuan kita sisa 1 kali, ya, insya Allah sisa minggu depan, dan saya berharap bahwa tugasnya sudah dikumpulkan juga minggu depan dalam bentuk file PDF, dilengkapi dengan lampiran, ya. Tetapi tugas Anda itu berdasarkan daripada judul yang Anda masukkan. Jadi Bapak Ibu yang belum memasukkan judul, ya mohon maaf, ya. Bisa saja saya tidak memberi nilai kepada Anda. Karena saya punya data bahwa 56 jumlah mahasiswa, 2 kelas. Nah ini hanya satu berapa ini? Coba Ulil, gulir ke bawah. 27, Pak. Semuanya, Pak. Coba naik ke atas dulu, yang mana? Yang hijau sudah dibahas kemarin. Sampai terakhir di mana? Terakhir di nomor 18, Pak. 18, coba turun. Gulir ke bawah. Sampai di Barsuk ya? Iya. Hmm. Sampai ini sampai Marsuki kan? Iya, Pak. Nah, ini kayak Noni Basmal Katiri, penguatan motivasi sholat gitu, dan baca tulis Al-Quran serta karakter peserta didik melalui pendekatan pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Fakfak. Coba di bawahnya lagi. Implementasi nilai-nilai karakter pendidikan Islam berbasis pembiasaan siswa. Di SD Negeri 1, model kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas mengajar guru PAI. Berarti meningkatkan ini berarti harus dihitung berapa peningkatannya, gitu ya. Berarti ada 2 atau ada 3 bisa saja model kepemimpinan yang dipakai untuk melihat atau untuk melihat peningkatan kualitas mengajar guru PAI. Ya. Semuanya SD Negeri 1 Fakfak. Ini Bu, siapa namanya nih? Coba naik, Del, gulir ke Noni atas. Basma Katiri, Pak.
Ini Bu Noni Bos. mungkin ngajar di sini, Bu ya? Halo? Ya, Pak. Ngajarnya di SD 1 Saya Pak. saya ngajar di SD Apis, Pak. Di Apis. Iya. Tuh. Coba ke bawah lagi. Coba Ulil, gulir ke bawah. Kemudian ada Yejen Al-Hamid, pola kepemimpinan transformatif dalam budaya agama. MTS Tahfidzul Quran Muhammadiyah, kepemimpinan kepala madrasah dengan mutu pendidikan, membangun karakter peserta didik gitu. Kemudian Abdul Surfen Seserai, peran LPTKI Kabupaten Raja Ampat dalam mengembangkan model pendidikan Islam berbasis Al-Quran. Husain Al-Qadri, pembelajaran PAI dalam penguatan karakter religius dan sikap sosial di Semagupi Pavan Lab. Romli Hartoyo, peranan Majelis Ulama Indonesia dalam menyikapi dinamika modernisasi dan tradisi masyarakat Distrik Selawati Tengah Kabupaten Raja Ampat. Kemudian Harum Matafi, kepimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam penguatan pendidikan Islam di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian Nur Sahada Loji, analisis peran orang tua terhadap anak dalam penerapan ilmu agama Islam di kampung Papan Lab. Kemudian ada Irma Al-Hamid, upaya guru TPA dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di TPA Istiqomah Kampung Papan Lab. Oke, saya kira saya tidak akan mengomentari ya. Seperti apa itu Bapak Ibu punya judul, tetapi saya akan berbagi ya. Untuk tugas Anda, Udah. Lil, coba kamu keluar dari situ, Lil. Oke. Ya, Pak. Eh, ini contoh saja. Ini model apa? Ini adalah contoh review jurnal untuk bidang MSDM, manajemen sumber daya manusia gitu. Terserah nanti Bapak Ibu mau ini hanya contoh saja ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi bicara tentang implementasi, upaya,
Saya kira pasti banyak jurnal-jurnal seperti itu yang mirip-mirip dengan tulisan Bapak Ibu. Jadi itemnya adalah yang pertama harus ada judul, apa nama judul jurnal tersebut, ya. Kemudian jurnal di mana itu diterbitkan, ya. Kemudian volumenya, dia volume keberapa, isu keberapa, halamannya, gitu. Kemudian tahun berapa jurnal itu terbit. Di pasca sarjana dipersyaratkan adalah jurnal 5 tahun terakhir. Berarti maksimal Bapak Ibu bisa ngundur ke belakang sekarang tahun 2024, berarti jurnal paling lama yang Bapak Ibu bisa review adalah tahun 2019. Kemudian siapa penulisnya? Nah, Anda masukkan nama Anda di sini. Anda review, ya. Kemudian tanggal berapa Anda melakukan review. Nah, ini bisa lihat abstraknya. Jadi jurnal yang berjudul Indonesian Effort to Achieve Globally Competitive Human Resource, gitu. Ini langsung menuju ke topik bahasan yang akan dibahas oleh penulis, sehingga pembaca semakin mudah untuk memahami jurnal ini. Jadi itu kan abstraknya. Jadi abstrak jurnal itu. Jadi abstrak dari jurnal ini berisi tentang, jadi Anda komentari, ya. Jadi berisi tentang bagaimana pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan setiap persen di era global. Nah, ketika Ibu bicara pendidikan, terserah jurnalnya, yang jelas jurnal berhubungan dengan pendidikan yang mirip-mirip dengan rancangan judul Ibu, maka Bapak Ibu harus bermuat komentar seperti ini. Kemudian ada pengantarnya. Jadi pengantar, jadi pada jurnal ini menjelaskan tentang fakta, ya. Berarti sudah kelihatan apa, ya, fakta di mana pemerintah telah berkomitmen untuk membangun industri manufaktur misalnya. Bla 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 bla. Anda membuat pengantarnya berdasarkan apa yang Anda sudah baca daripada latar belakang jurnal itu. Nah, bagaimana metodologi penelitiannya? Metode penelitian digunakan adalah penelitian ini adalah metode kuantitatif. Jadi kalau Anda menggunakan judulnya adalah kualitatif, ya dibuat kualitatif. Nah, kemudian hasil penelitian, apa hasilnya dari penelitian itu? Bapak Ibu bisa jelaskan. Nah, kemudian Anda tarik sebuah kesimpulan. Ya. Nah, di sini tugas Bapak Ibu. Apa kekuatan daripada jurnal itu? Dan apa kelemahannya? Nah, ini. Nah, jadi Bapak Ibu, setiap satu jurnal yang Bapak Ibu review, maka secara otomatis Bapak Ibu harus download. Ya. Di-download, disimpan dalam satu file. Jadi, setiap satu jurnal, ini daftar pustaka tidak usah, itu menjadi lampiran daripada ini. Ini. Item ini. Jadi di belakangnya, nah ini lampirannya jurnalnya. Di sini semua ke bawah. Jadi satu review, berarti lampirannya juga adalah satu jurnal yang Bapak Ibu review. Bapak Ibu adalah mahasiswa pasca. Mahasiswa pasca berbeda dengan mahasiswa S1 yang hanya sekedar ingin mengetahui. Tapi mahasiswa pasca sudah harus menghasilkan temuan penelitian. Ya. Kalau di mahasiswa S1 belum penting. Tapi mahasiswa pasca sudah harus menemukan yang namanya kebaruan penelitian. Bagaimana caranya bisa Bapak Ibu menemukan kebaruan penelitian atau state of arts? Adalah berbanyak membaca artikel jurnal yang mirip-mirip dengan rancangan proposal atau rancangan judul
yang Bapak Ibu store hari ini. Jadi misalnya menyetorkan 3, silahkan memilih satu dari situ. Ya, silahkan memilih dari satu, judul apa yang Anda mau pakai, kemudian Anda melakukan review. Jadi saya berikan contoh. Ini nanti saya bagikan di Ulil, ya. Nanti Ulil yang bagi ke temannya. Jadi saya stop share. Ulil coba tampilkan judul-judul yang sudah ada. Sudah, Pak. Oke, tunggu dulu ya. Sebentar. Sudah, Pak. Oh iya, Tunggu. siap, siap, siap. Jadi saya berikan contoh. Misalnya, mana Sidek ini? Sidek punya kamera mana? Iya, Pak. Nah, saya berikan contoh. Misalnya, coba digulir ke atas dulu, Lil. Lil, Iya, Pak. geser ke atas. Sudah ke atas Ya, belum, Pak? belum. Terus. Nah, saya berikan contoh. Misalnya, nomor 2, Pak Muhammad Rizal Fadli. Ada nggak orangnya? Ini Pak Muhammad Rizal. Hadir, Pak. Ya. Nah, misalnya saya berikan contoh nih Pak Rizal, ya. Kepemimpinan mudir pondok pesantren terhadap penerapan disiplin dan mental kepemimpinan di Pondok Modern Al-Ghurabah. Nah, secara judul ini masuk pada kategori kuantitatif misalnya. Maka otomatis metodologinya adalah metode penelitiannya, isinya adalah metode penelitian kuantitatif. Nah, seperti apa artikel yang dia harus cari untuk dilakukan review? Yang pertama adalah dia bisa saja mencari artikel, misalnya kepemimpinan mudir pondok pesantren terhadap penerapan kedisiplinan. Kemudian artikel selanjutnya kepemimpinan mudir pondok pesantren terhadap mental kepemimpinan, misalnya. Kemudian penerapan kedisiplinan terhadap mental kepemimpinan yang berbunyi seperti itu. Atau mental kepemimpinan terhadap penerapan kedisiplinan. Gitu.
Jadi bermacam-macam. Jadi mencari artikel yang punya atau mirip dengan judul yang Bapak Ibu buat. Nah, coba gulir ke bawah lagi. Real, Iya, Pak. gulir ke bawah. Sudah, Pak. Pak, makasih Pak. Oke, lagi. 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 Nah, misalnya, coba ke atas, coba ke atas. Pelan-pelan. Lagi. Nah, saya ambil contohnya Ulil saja. Coba Ulil. Kamu punya mana? Pak. Ini, Pak. Nah, ini. Misalnya. Jadi, Anda mau menulis tentang pengaruh metode Al-Miftah lil Ulum dan gaya mengajar. Ya. Asatidz terhadap kemampuan baca kitab kuning santri melalui semangat belajar sebagai variabel intervening. Jadi bisa saja, Anda harus cari jurnal yang berbunyi hasil penelitiannya, terserah kalau dia mau kuanti atau dia mau kuali. Ya. Perlu dicatat, terserah mau kuanti atau mau kualitatif. Ya. Yang berhubungan dengan apa yang Anda tulis ini. Jadi misalnya metode Al-Miftah terhadap misalnya kayak mengajar asatidz, gaya mengajarnya asatidz, ya. Kemudian metode Al-Miftah terhadap bagaimana kemampuan membaca, ya. Atau bisa jadi ada jurnal Anda dapatkan penggunaan metode Al-Miftah untuk meningkatkan kemampuan baca kitab kuning santri. Nah, kemudian gaya mengajar ini kan bermacam-macam. Nah, jadi Anda cari jurnal-jurnal juga berisi tentang gaya mengajar yang berhubungan dengan variabel-variabel yang Anda sudah tentukan. Jadi mencari judul, mencari artikel yang berhubungan dengan rancangan judul Anda. Jadi misalnya, Pak, saya dapat judul, Pak, misalnya, tapi bukan variabel ini. Saya kan gaya mengajar misalnya. Tapi dia tidak bukan Pak memakai metode Al-Miftah, enggak ada masalah. Pakai aja, di review saja. Mungkin saja Pak guru mengajar itu atau asatidz itu memang tidak memakai metode Al-Miftah itu. Kemudian variabel interveningnya adalah semangat belajar. Ya. Semangat belajar bisa saja Anda dapatkan jurnal tidak ada yang berbunyi semangat belajar, tetapi motivasi belajar. Kan sebenarnya semangat itu kan motivasi sebenarnya. Ya. Memberikan motivasi untuk belajar. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi Anda harus mencari artikel jurnal yang berhubungan. Jadi walaupun hanya artikel jurnalnya hanya menyebutkan tentang semangat belajar, itu tetap bisa direview. Kemudian kitab kuning, santri, dapatkan Anda jurnal seperti itu tetap direview. Metode Al-Miftah Anda dapatkan seperti itu bisa tetap harus direview. Kemudian gaya mengajar asatidz gitu. Atau gaya mengajar ustaz atau apalah namanya. Walaupun dia mengajarnya bukan mengajar kitab kuning, tetapi mungkin kitab-kitab yang lain. Nah,
Gunanya apa? Saya suruh Bapak Ibu melakukan review artikel jurnal supaya ketika betul judul ini yang Anda ajukan, disinilah akan didapat novelty penelitian atau kebaruan penelitian. Karena mahasiswa S2 pasca sudah memakai standar harus punya kebaruan penelitian. Kalau sama saja penelitian dengan yang ada sebelumnya, itu bukan sebuah novelty. Jadi misalnya, saya berikan contoh, di perguruan tinggi lain, ada judul yang mirip, tapi hasil penelitiannya berbeda dengan Bapak, maka itu jadi temuan dari penelitian Bapak Ibu. Nah, gunanya apa? Bahwa untuk mendapatkan state of art, kebaruan penelitian itu, atau novelty itu, atau riset gap, atau gap riset dari penelitian, atau yang menjadi perbedaan penelitian Bapak Ibu dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Bagaimana mendapatkannya? Melalui perbanyak membaca dan melakukan review artikel jurnal. Karena kenapa? Tadi di kolomnya kan ada kelebihannya dan ada kelemahannya. Di kelemahan itulah Anda bisa masuki bahwa inilah yang membedakan saya dengan penelitian yang sudah dilakukan, walaupun judulnya mirip di daerah lain, tapi dia punya kelemahan di sini. Kelemahan inilah yang akan saya masuki untuk menghasilkan penelitian yang berbeda antara penelitian saya dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu yang pertama. Kegunaan yang kedua adalah Bapak Ibu tidak akan setengah mati melakukan pencarian data pada tinjauan pustaka atau penelitian-penelitian terdahulu. Karena sisa data ini yang Anda pindahkan masuk di copy paste masuk. Ini juga kelemahan-kelemahan penelitian yang sudah ada, Anda bisa angkat di latar belakang, disinkronkan dengan data atau fakta-fakta di lapangan di mana Bapak Ibu akan melaksanakan penelitian. Jadi intinya mahasiswa pasca bukan hanya sekedar mengetahui sama dengan mahasiswa S1, tapi sudah harus mengetahui dan menganalisis. S1 cukup mengetahui, tidak perlu mereka melakukan analisis. Kenapa bisa itu terjadi? Kan seperti itu. Tapi mahasiswa pasca mengetahui bahwa ternyata hasilnya dia seperti ini, maka disitulah juga dia perlu menjabarkan secara detail kenapa hal itu bisa terjadi. Kalau mahasiswa S1 cukup, oh ya, hanya ini penyebabnya. Apa? Hanya ini hasilnya, saya punya penelitian. Tidak perlu dilanjutkan pada tahapan analisis. Tapi mahasiswa pasca harus lanjut pada tahapan analisis. Bahwa inilah yang menyebabkan sehingga ini tidak menjadi maksimal ini. Dan setiap rumusan masalah pasti harus punya tahapan analisis itu. Makanya kenapa jumlah kertas halaman berbeda antara mahasiswa S1 dengan mahasiswa S2. Nah, apalagi kalau saya tidak salah, pasca sarjana Yen Sorong sudah masuk dengan daftar pustaka minimal 100 lembar. Skripsi hanya di sekitar 60 sampai dengan 70 halaman. Apalagi kuantitatif. Tentunya kalau dia penelitian kuantitatif, hasil pengolahan data Bapak Ibu itu harus dijadikan sebagai sebuah lampiran. Nah, inilah gunanya daripada mereview jurnal. Apalagi dalam penelitian
kuantitatif. Karena disinilah akan kelihatan bagaimana membuat hubungan antar variabel penelitian. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, jadi tugas Bapak Ibu adalah melakukan. Ulil, silahkan stop share screen-nya. Siap. Sudah. Ya, oke. Saya akan kembali melanjutkan share screen ya. Ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Anda melakukan review ya. Jadi jelas seperti ini semua. Nanti saya kirimkan ke Ulil. Nanti Ulil yang share ke apa namanya? Ke teman-temannya. Seperti ini polanya ya. Nah, di mana Bapak Ibu bisa menghasilkan yang membedakan penelitian Bapak Ibu dengan penelitian-penelitian yang sudah ada? Di sini. Apa kekuatan penelitian yang bersangkutan dan apa kelemahannya? Anda bisa masuk di antaranya ini. Antara kekuatan dan kelemahan. Nah, disitulah yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai temuan baru dari penelitian Bapak Ibu. Jadi nanti tolong semua filenya dibuat dalam bentuk PDF, karena ini juga adalah bahagian tugas mata kuliah menjadi prasyarat untuk saya bisa memberikan nilai selain daripada absensi. Dan saya berharap pertemuan terakhir minggu depan, insya Allah dari 57, saya berharap semuanya sudah bisa hadir dan nanti tolong tugasnya dikumpul di Ulil ya. Jadi nggak usah di print, lampirkan saja jurnalnya di belakang begini lampiran. Jadi jurnal itu Bapak Ibu mereview minimal 30 artikel jurnal yang berhubungan dengan dengan judul. Rancangan judul tesis Bapak Ibu. Jadi yang 3 tadi silahkan memilih satu. Jadi tugas per orang mahasiswa adalah mereview minimal 30 artikel jurnal yang berhubungan dengan rancangan judul yang Bapak Ibu setorkan ke Pak Ulil. Ini adalah tugas. Tugas adalah merupakan salah satu indikator penilaian lulus tidaknya seorang mahasiswa, khususnya untuk mata kuliah metodologi penelitian. Kalau Bapak Ibu ini bisa duduk besok, pagi sampai sore, ini bisa selesai dalam 1 hari. Jadi, Bapak Ibu melakukan review jurnal seperti ini, bla 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 bla. Jadi namanya Bapak Ibu di sini ya, reviewernya. Nah, jurnal yang Bapak review dilampirkan di belakang. Jadi nanti penggabungan file PDF. Seperti itu. Oh betul jurnal ini. Jadi Anda Bapak Ibu harus membaca jurnalnya, kemudian baru bisa mengisi apa yang menjadi poin-poin yang ada di sini. Nah, ini namanya menganalisis. Saya harap minggu depan Ulil kita jadi ke fak-fak ya. Halo Ulil? Insya Allah, Bapak. Iya, Bapak. Insya Allah kita berangkat. Yang sebelumnya ya. Sisa non probability sampling dan saya tunggu tugasnya paling lambat hari Senin minggu depan. Jadi ada waktu ini. Masih ada waktu 7 hari untuk melakukan. Jadi
Tugas itu silahkan kirim ke Paulil, nanti Paulil yang kirim ke saya. Paulil ya, jadi buat dalam satu file, tugasnya Anda punya teman-teman. Jadi setiap orang, Lil, kamu buatkan folder, jadi gabung jadi satu folder, misalnya Ulil, ya. Nah, jadi gampang saya klik, ketika saya buka, saya sudah bisa melihat, oh ini jurnal-jurnalnya yang dia sudah review. Oke, cukup, minimal 30. Lewat juga nggak ada masalah. Kemudian ada namanya Pak Jen Alhamid misalnya, saya klik namanya. Oh iya betul ini tugasnya. Seperti itu. Tugas Bapak Ibu sebagai seorang mahasiswa pasca. Gitu. Gunanya supaya Bapak Ibu adalah bisa menemukan perbedaan penelitian dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Baik, sebelum kita akhiri, sekarang sudah kurang 5 menit jam 10 malam. Izin Mungkin bertanya, ada yang Pak. ingin ditanyakan? Ya, oke. Kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia. Nah, bisa saja juga dia harus mereview jurnal tentang kepemimpinan misalnya Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah dalam penguatan pendidikan agama Islam. Jadi jangan hanya terfokus pada majelis ulamanya, tetapi ormas juga yang melakukan penguatan pendidikan agama juga tidak apa-apa di review gitu. Nah, seperti itu. Ya, maksud saya begitu, Pak. Jadi tidak berpatokan kepada Ya, judul ya. Yang penting ada kaitannya begitu, Pak ya. Artinya, artinya ya. ya, Nah, ya ada kaitannya. Jadi misalnya kayak tadi, ya. Jadi misalnya kayak tadi yang Pak Harun Matafi itu kan eh, kepimpinan Majelis Ulama, ya. Bisa saja kan bukan hanya Majelis Ulama yang melakukan penguatan pendidikan, itu bisa saja juga ya kepimpinan misalnya organisasi Wahda gitu kan, kemudian eh, apa namanya eh, Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah gitu kan, kan semua kan mengajarkan tentang penguatan keislaman seperti itu. Jadi tidak mesti bahwa semuanya harus berbau Majelis Ulama Indonesia, enggak, karena di Majelis Ulama Indonesia itu kan ya, bermacam-macam ormas yang ada di dalam. Ada yang dari NU, ada dari Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam yang lain. Yang tergabung menjadi satu, menjadi Majelis Ulama Indonesia. Nah, sebenarnya judul-judul begini yang bagus kalau saya. Akan gampang sekali menemukan. Gampang sekali menemukan eh, benang merah daripada penelitiannya. Perbedaan penelitiannya dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Gitu. Bagus ini. Yang penting bagaimana kemampuannya saja membaca, banyak membaca tentang kepemimpinan ormas-ormas Islam misalnya, ya, dalam melakukan proses penguatan pendidikan. Karena di Indonesia kan banyak ormas Islam sekarang kan. Ada NU, Muhammadiyah, ada Wahda. Apalagi ya? LDDI. Yang pokoknya yang ya LDI misalnya. Pokoknya tapi dengan catatan yang diakui oleh pemerintah ya, jangan Oh yang iya. tidak diakui ya. Satu Yang lagi, harus Pak. sudah diakui oleh pemerintah misalnya. Iya. Ada satu lagi, Pak. Ah, Ya, silakan. iya. Satu lagi ini, Pak, berkaitan dengan artinya kita tidak mementingkan diri pribadi atau individu, tapi kita juga mementingkan teman-teman kita yang belum kumpul rencana judul tesisnya itu. Tadi Bapak katakan ah, tidak ada nilai metodologi metodologi penelitian atau materinya Bapak karena mereka tidak kumpul judul judul mereka. Jadi pertanyaan saya, apakah mereka Jadi masih apakah mereka masih ada peluang di minggu jadi begini. depan? Iya, jadi begini. Nanti jurnal yang Bapak Ibu kirim itu kan harus ada sampulnya di luar toh. Jadi sampulnya namanya siapa,
apa di situ rancangan judulnya. Jadi misalnya kalau sampai dengan hari ini belum ada, saya kira masih ada waktu 1 minggu. Ya, ini kan sebenarnya sudah minggu ketiga saya memberikan instruksi untuk memasukkan judul. Kan seperti itu. Nah, ini saya kira peluang terakhir. Tapi dengan catatan dia sudah harus mengumpulkan juga artikel yang sudah direview dengan kolom-kolom seperti yang saya perlihatkan tadi. Jadi harus disampul nama, ini mahasiswa, rancangan judul, kemudian di bawahnya adalah review artikel jurnal. Nah, silahkan dibuat, lampirkan satu jurnalnya. Kemudian review selanjutnya dilampirkan lagi jurnalnya mana, review selanjutnya dilampirkan lagi jurnalnya. Di review selanjutnya mana jurnalnya direview. Ayo sampai ke belakang. Dan semua dibuat dalam format PDF, nggak usah di print, nanti berat-berat lagi, makan biaya banyak. Ya, seperti itu. Sekarang harus serba digital saja. Saya juga supaya gampang saya membaca. Tapi semua dikirim ke Pak Ulil, ya. Nanti Pak Ulil yang memeta-metakan. Ulil ya. Jadi setiap mahasiswa punya file tersendiri. Gabung aja jadi satu file, jadi satu folder. Tapi begitu saya klik nanti sudah ada jumlah nama-nama mahasiswa yang ada di dalam. Lil? Siapa, Pak? Ini masih proses Nah, bikin, Pak. ya. Seperti itu. Jadi saya gampang mengklik, saya klik namanya Pak Jainal Hamid. Oh, sudah tampil. Oh, halaman sampulnya apa judulnya di situ. Saya gulir ke bawah, saya lihat oh dia melakukan review jurnal pertama. Oh, jurnalnya siapa ya dia review ini. Nah, itu kan saya pasti akan bolak-balik mencocokkan judul. Ya. Oh, jurnalnya sini. Oh, betul dia sudah download. Karena itu juga menjadi file bagi Bapak Ibu. Ya. Jangan dan Bapak Ibu harus simpan baik-baik itu file supaya begitu Anda menulis proposal, sisa itu yang dipindah-pindahkan penelitian-penelitian terdahulu. Semakin banyak penelitian terdahulu Anda pakai, maka itu semakin bagus. Ini sih masih standar karena baru 30. Jadi begitu ya. Kita tunggu minggu depan supaya kita bisa kuliah malam Senin, melanjutkan yang tadi. Hari Seninnya saya tunggu supaya hari Selasa saya sudah bisa menginput nilai mata kuliah. Untuk metodologi penelitian, hasil komparasi mata kuliah nilai dari Ibu Indri dan dari saya dengan Pak Dr. Fardan. Gitu. Oke, masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Sepertinya cukup, Bapak. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, sekiranya sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita malam ini. Selamat beristirahat. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon izin.